sebesar 502 triliun rupiah. Dalam perhitungan Kementerian ESDM, konsumsi Pertalite tahun ini bisa mencapai 29,07 juta kiloliter, melebihi kuota yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter. Sementara konsumsi solar bersubsidi berpotensi membengkak menjadi 17,44 juta kiloliter dari kuota 15 juta kiloliter. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan pada para menteri untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan jika pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengingatkan, pemerintah harus mampu menyiapkan upaya antisipasi efek domino kenaikan harga BBM subsidi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling rentan terkena dampak. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mendorong peningkatan biaya produksi, termasuk di sektor pangan yang sedang melonjak dampak kenaikan harga pangan dunia. Dengan masalah kenaikan harga BBM, itu memang akan ada efek domino. Efek dominonya adalah biaya produksi itu akan mesti meningkat, akan naik. Oleh karena itu konsekuensi daripada kenaikan BBM ini, mata rantainya atau efek domino adalah yang terkait dengan masalah kebutuhan pangan pokok. Di negara-negara lain itu yang namanya tingkat kenaikan kebutuhan pangan itu sudah mencapai 30%. Indonesia masih landai. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib meminta pemerintah hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya akan memberi dampak luas terhadap harga sejumlah komoditas dan kebutuhan pokok. Najib juga meminta pemerintah memangkas anggaran pada sektor tertentu sehingga bisa dialihkan untuk menambah subsidi sektor energi daripada menaikkan harga BBM bersubsidi. Dan tentu perlu juga kajian-kajian lebih lengkap karena ibaratnya kita sedang menghadapi sebuah peperangan, semua harus sepakat bersatu memberikan kontribusinya masing-masing. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuhairina juga meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil. Menurutnya, Pertamina seharusnya serius melakukan langkah yang efektif dan tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini belum tepat sasaran. Semua mau bangkit, tapi dengan harga-harga yang mahal, itu jadi pertimbangan. Untuk itu memang harus tepat sasaran ya, karena Pertalite ini kan subsidi ya, jadi harus tepat sasaran. Ya, ini yang kita harus minta, jangan sampai mobil-mobil yang mahal pakai Pertalite juga. Sebagai pengalihan subsidi BBM, pemerintah menambah anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah akan dicairkan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp600.000 per keluarga. Selain itu, ada juga bantuan upah pada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta rupiah dengan besaran bantuan Rp600.000. Menanggapi hal tersebut, anggota Banggar DPR RI Sukamta menyayangkan kenaikan harga BBM akan memberikan dampak berlipat atau multiplier effect baik terhadap harga komoditas dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, pemberian kompensasi atau bantuan sosial dalam bentuk apapun bukan menjadi solusi bagi masyarakat yang rentan terkena dampak kenaikan harga BBM. Daya beli ini tidak naik, nah sehingga otomatis masyarakat kita ini bertambah miskin, terutama yang kelas menengah middle ke bawah sampai masyarakat yang paling bawah. Nah masyarakat paling bawah ini masih ada mungkin bisa dikasih kartu ini, kartu itu ya, tetapi sebetulnya ini tidak menyelesaikan masalah. Banggar DPR RI mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran subsidi energi ke sektor-sektor yang diperlukan masyarakat miskin. Selain bansos, juga perlu dialihkan untuk fasilitas kesehatan dan memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah juga diminta menjalankan reformasi subsidi energi